desain manusia itu seperti ini, ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang kesadaran proses ya. Judulnya pendek nih, kesadaran proses. Saya beberapa hari lalu ditanya beberapa orang dan pertanyaannya itu sama. Jadi pertanyaan ini baik secara online maupun offline. Pertanyaannya gini, Mas Arif, sekarang Mas Arif itu punya tujuan atau tidak? Punya goal atau tidak? Punya sesuatu yang mau dicapai atau tidak? Kayak gitu. Nah, sebagaimana saya bilang, saya itu mengalami pergeseran-pergeseran. Dari dulu punya tujuan banget, punya impian, lalu nggak punya impian sama sekali. Nah, sekarang posisi saya di mana? Posisi saya itu sekarang kembali lagi memiliki tujuan, memiliki sasaran, memiliki hal yang ingin dicapai. Tidak harus dalam hal materi ya, nanti saya jelasin. Tetapi yang berbeda adalah saya sekarang lebih menetapkan tentang prosesnya, bukan tujuan itu sendiri. Sementara tujuan saya posisikan agar saya mau berproses, kayak gitu. Contoh paling gampang gini. Saya nanya kepada Anda deh. Anda kepengen nggak untuk memahami Tuhan? Oke ya. Anda kepengen nggak untuk memahami Tuhan? Betul-betul 100% paham tentang Tuhan. Kalau Anda menelusuri ke dalam relung hati, pasti dorongan untuk mengetahui tentang rahasia ketuhanan pasti ada. Jadi saya asumsikan jawabannya Anda kepengen mencapai satu tujuan, Anda ingin paham tentang Tuhan ini. Itu tujuan. Tapi muncul satu pernyataan atau pertanyaan deh. Menurut Anda, mungkin nggak sebagai manusia yang usianya mungkin, ya namanya orang kan pasti terbatas. Sementara kita baru mulai membangun kesadaran di usia-usia di atas 30. Mungkin nggak sih kita tuh sampai akhir hayat bisa memahami Tuhan 100% seperti yang kita harapkan? Bukannya pesimis, tetapi saya memberikan sebuah penilaian, kayaknya nggak mungkin deh Arif RH itu bisa mencapai pemahaman Tuhan 100%. Terus buat apa dong? Di satu sisi saya menetapkan bahwa saya ingin paham tentang Tuhan, tapi di sisi lain, saya pun sadar bahwa saya nggak akan pernah sampai tujuan itu. Terus buat apa? Gini, bagi saya sekarang tuh, yang penting saya menetapkan tujuan. Tidak penting saya mencapai itu berapa persen, karena dengan saya menetapkan tujuan itu, saya mau berproses. Saya mau menuju ke situ, saya mau belajar, saya mau mengoptimalkan apa yang bisa saya lakukan. Jadi, gesernya di situ. Setiap saya menetapkan tujuan, bukan lagi tentang masalah tercapai atau tidaknya itu, tetapi itu mendorong saya untuk melakukan sesuatu, untuk mencoba sesuatu. Itu yang berbeda. Nah, kebanyakan dari kita, atau Anda dulu, atau saya dulu, itu kan menetapkan tujuan, dan kalau bisa secepat mungkin sampai situ, kalau perlu tujuannya datang sendiri tanpa berproses. Nah, sekarang saya melihat, dalam banyak hal, ya, tujuan-tujuan ini ada yang material, ada yang non-material, karena begitu banyak variabel yang terlibat. Jadi tidak penting masalah tercapai atau tidak. Yang penting itu adalah saya bertumbuh, saya berevolusi, kalau perlu berevolusi. Ini yang namanya kesadaran proses. Nah, dampaknya apa? Dampaknya kita jadi tetap produktif, tetapi tidak menuhankan tujuan. Kita tetap tahu hari ini ngapain, kita perlu belajar apa, kita perlu berguru apa, tanpa perlu pusing apakah tercapai atau tidak. Karena ketika kita bicara tercapai atau tidak sebagai tujuan, akhirnya muncullah kata pelabelan gagal atau berhasil. Nah, saya tidak mau menghakimi diri saya terlalu kejam tentang masalah nanti bagaimana. Nah,
So, teman-teman semua, bagi Anda yang saat ini mungkin stres, punya tujuan baik material, spiritual, atau apapun, Anda mengalami tekanan di dalam hidup, maka saya berani menduga bahwa Anda belum berada pada kesadaran proses sebagaimana yang saya contohkan. Anda masih, yang penting nyampe ke situnya. Nah, cobalah Anda bergeser kepada Anda menetapkan tujuan itu sebetulnya hanya sarana supaya Anda berproses. Kalau saya gambarkan begini, supaya Anda lebih paham nih. Anda nonton sepak bola, itu tujuannya adalah untuk menikmati proses pertandingannya, atau hanya ingin tahu hasil akhirnya nanti siapa yang menang? Saya ulangi ya, Anda nonton pertandingan sepak bola itu menikmati proses pertandingannya itu, atau soal nanti hasil pertandingannya berapa-berapa? Kalau Anda hanya ingin mengetahui hasil pertandingannya berapa-berapa, nggak usah nonton. Anda cukup baca koran, Anda cukup nonton berita online, esok hari setelah pertandingan itu usai, pasti tahu kok. Tetapi kan tidak nikmat. Justru keseruannya itu pada saat nontonnya itu sebetulnya. Ketidaktahuan kita tentang hasilnya itu yang membuat jadinya akhirnya nonton bola itu jadi seru. Anda kalau misalkan mau dapat ikan itu paling gampang ke pasar atau ke mall. Tapi kenapa orang memancing? Karena bukan masalah dapat ikannya, mancingnya itu loh. Prosesnya gitu loh. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi balik lagi semua selalu pada fasenya. Kalau Anda memang belum bisa pada kesadaran proses ya nggak apa-apa sih. Tapi nanti suatu saat saya yakin Anda akan memahami apa yang saya sampaikan dalam video ini. Hanya ini yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.